wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi libtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyati was salahil aqibah. Lidika Allah bijami syekh masyarakat di mana aja saja wajah zakum bila muntah khususan dari Allah wa Rasulullah. Fawizami Allah pasahibul masyarakat Allah Rasulullah. Fawizam bin Yahya qad sallallahu sarah wa tarab hablu bin Isa Yahya qad sallallahu sarah wirida bin sama fi sallallahu alaihi wasallam wa terus sallallahu alaihi wa sallam hadratik ya jemaah sekalian jemaah bersyukur hasan Barakatuh ambil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah ta'lim yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wabil khusus kita doakan bersama guru kita bersama Abdullah wa Rasulih Al-Habib Husain bin Ali Al-Atta sahibul Mashhad. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehatkan panjang umur. Amin ya Allah. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan beliau masih diberikan kesehatan jasadnya, disehatkan zahirnya, disehatkan batinnya, dan mudah-mudahan diangkat dari segala penyakit-penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan juga guru kita bersama Ustaz Budi Ripa. Pada malam hari ini beliau tidak bisa hadir, sugul kecapean mungkin tadi pagi sampai sore hari ngecor di pesantren Shahibul Mashhad di Ranggun, Desa Rawakuda. Dan mudahan kita doakan beliau selalu sehat panjang umur, amin, diberkahkan rezekinya, amin, diberkahkan ilmunya, amin, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran dalam membimbing kita
untuk kita selalu bisa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama manjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat kesempatan pada malam hari ini. Alhamdulillah dikabulkan dari segala hajat-hajat kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, diselamatkan oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang insya Allah kelak di yaumul akhir kita semua akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini nyambung takliman kita di Nisfus Sa'ban. Jadi ini nyambungnya lumayan jauh, dan kalau ngejar mungkin udah banyak lupanya. Biasanya jangankan 3 bulan, biasanya baru selesai doa penutup kita ngobrol, ketawa, cekakak cekikik, nanti nyampe ke rumah udah lupa semua. Jadi kita pada intinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Awal wajibin alal insan ma'rifatun illahi bistikon. Jadi awal wajib bagi manusia sebelum kita mengenal agama, sebelum kita mengenal yang lain-lain, Shahib Syar'i mengajak kita yaitu untuk mengenal apa? Mengenal akal kita dulu, supaya kita bisa mengenal siapa yang menciptakan kita semua. Jadi pada intinya awal wajib alal insan ini adalah wajib ngaji yang wajib yang awal, sebelum ngaji-ngaji yang lain, sebelum taklim yang lain. Ini kita dituntut oleh Shahib Syar'i, yaitu untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semudah yang kita bahasakan, tidak semudah yang kita pikirkan. Karena apa? Karena kita tidak melihat sesuai seperti bahasa orang awam pada umumnya. Seperti pada umumnya kita berpikir yang namanya Tuhan, yang namanya Allah itu ada, tapi adanya itu baru secara tekstual saja, istilahi saja. Kita ceritakan istilahi, lughatan wastilahan, secara akal, secara bahasa kita paham bahwasannya Allah itu wujud. Ditranslate tekstual ke bahasa Indonesia ada. Nah ini memahami adanya saja masih bingung. Apa itu ada? Ada itu ayah. Ayah itu naon? Anak. Bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya ayah. Bahasa Jermannya ono. Gitu. Jadi banyak kita berpikir tentang Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan. Dan semua yang mendominasi kehidupan kita itu masih banyak. Tetapi yang benar-benar hak mendominasi kehidupan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita dituntut oleh Shahib Syar'i, awal wajib alal insan, manusia nih, manusia keseluruhan. Belum Nasrani, belum Majusi, belum Yahudi, dan belum memeluk agama-agama yang lain. Maka manusia dituntut untuk bisa mengenal dirinya, mengenal akalnya sendiri, supaya bisa mengenal siapa yang menciptakannya. Ini yang geblek zaman sekarang nih.
sudah ada laboratorium di Cina, karena kita paham yang namanya orang hidup itu pasti akan mati. Semua makhluk yang bernapas pasti akan mati. Nah, ini ada peneliti, ada ilmuwan, ahli sains, ilmuwan yang kelewatan pinter di Cina itu bikin laboratorium untuk bisa menghidupkan kembali orang mati dengan beberapa programnya. Dan sudah ada 111 orang yang menghibahkan dirinya untuk bisa mati dan untuk bisa hidup kembali. Ini udah pakai logika. Gitu. Nah, ini orang yang kelewat pinter. Nah, kalau orang yang kelewat pinter ini berarti tidak memahami hukum akal. Gitu. Karena tetap mau dibahasakan seperti apa, orang hidup mati, hidup lagi. Nah, ini kan baru dibahasakan. Cuma banyak orang berpikir ketika kita hidup lalu dimatikan oleh Allah, pasti kita akan dihidupkan kembali. Orang Cina udah berpikir ke situ. Orang Cina sudah berpikir ke situ. Nah, kita berpikir masih ngurusin yang lain-lain nih, berantem mulu. Gitu. Masih berantem terus. Berantem sesama siapa? Sesama yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena apa 2 kalimat syahadatnya belum kelar? Karena mu'alif kitab risalah awal menuntut kita supaya ketika kita masuk agama Islam ini kafah. Jadi kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan cuma sebatas diucapkan. Karena syahadat ini mesti dipahami tekstualnya plus kepahamannya. Banyak orang bisa mengucapkan syahadat tetapi tidak memahami artinya sesungguhnya. Nah, kok bisa? Karena kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika akal kita belum jalan, ketika akal kita belum mengenal hukum wajib, mustahil, jaiz. Nah, ini akan kebablasan. Kebablasan. Bablasnya bagaimana? Yaitu tadi, cara berpikir. Berarti ketika kita besok mati lalu dihidupkan kembali, kita akan dihidupkan standar. Karena dalam Al-Quran ketika orang walaupun matinya kayak Pak Haji nih, misal matinya umur 150. Amin. Baik, diaminin. Ninggalnya umur 150. Lah, ketika meninggal 150, percaya orang semua yang mempunyai agama percaya bahwasanya ketika dibangkitkan kembali oleh Allah, umurnya standar semuanya. Badannya itu kekar seumuran umur 25 tahun. Jadi kalau kata bahasa orang Sunda, jag-jag waringkas, tititna akas jeung sajabana, nah itu seger-segernya orang, yaitu umur 25 sampai umur 30. Fisiknya lagi kuat-kuatnya. Nah, itu walaupun nanti matinya udah tua, itu ketika dibangkitkan umurnya segitu. Perkiraan fisiknya itu begitu. Jadi muda semua, nggak ada yang tua, nggak ada yang bocahan. Semuanya sama ketika dibangkitkan. Nah, ini mereka berpikir ketika orang udah mati, bikin laboratorium, pasti ketika dihidupkan pasti dia muda lagi dan awet muda selamanya. Nih, orang Cina berpikir sampai ke situ. Dan kita masih berpikir bagaimana menjatuhkan lawan debat kita. Padahal agama ini bukan untuk diperdebatkan, dijalankan. Ketika kita sudah memahami, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya diri kita diciptakan oleh Allah, geraknya kita, darahnya kita, jantungnya kita, paru-parunya kita, termasuk kuping bisa ngedenger,
Ini kuping kita nih bisa ngedengar, kebanyakan budegnya. Kelihatan yang ngedengar, tapi budeg. Karena ngedengar itu, kalau para jamaah pernah melihat kuping nih, kalau enggak sekarang aja lihat kuping tetangganya, congean apa kagak? Bukan congean yang dilihat tapi. Jadi yang bisa menghantarkan memori dari kuping ke otak kita, lalu ke hati kita, itu bentuknya kayak selaput saja. Berbentuk cuma kayak balon kecil. Kalau bapak-bapak pernah melihat bubble wrap, tahu bubble wrap? Tahu nggak bubble wrap? Plastik yang buat ngebungkus barang yang baru, gitu. Itu yang kalau dipijit banyak pelendungannya tuh, pletek. Nah itu bentuknya kayak gitu, bentuknya kayak bubble wrap. Jadi cuma menghantarkan gelombang suara dari mulut kita masuk, itunya getar doang. Tuh si bubble wrap itu tuh, si balon itu di kuping cuma getar doang. Lalu kita kenal, oh iya, yang diucapkan oleh Bapak Syarif yaitu Pak Haji matinya umur 150. Itu jadi baru nyampe dari kuping, nyampe ke akal kita. Kalau kita memahaminya ke situ terus, nggak bakal kelar. Tapi kalau kita memahami bahwasanya tuh begitu indahnya Allah menciptakan sesuatu, karena Allah itu tidak mungkin sama dengan sesuatu. Ini kuping kelihatannya kayak plastik, kayak balon, tapi kita dengan tahu, dengan memahami apa yang masuk ke akal kita, kita bisa membuat rumah, kita bisa bikin kapal, kita bisa bikin orang mati, kita bisa bikin orang hidup. Lah kok bisa? Nah itu, makanya kita memahami hukum akalnya dulu. Jadi ketika kita sudah menceritakan wajib itu apa? Kan gitu, menerima adanya saja. Dibagi lagi, ada nagoriyah, ada doruriyah. Nah ini yang bangsa nagori dan yang bangsa doruri ini tetap berbeda. Berbedanya seperti apa? Ketika bangsa nagori itu ditempatkan kepada yang kudum saja, yang kodim saja. Kalau yang bangsa doruri ini ditetapkan kepada bangsa hawadis, gitu. Nah ini nanti dibahas mungkin besok hari Ahad, kalau bisa ayo bareng-bareng kita takliman lagi, kita ini sambil pembukaan doruriyah wa nadhariyah. Ini yang saya ingat dari awal majlisan, di majelis kita hampir mau 2 tahun ini belum dibahas karena baru risalah awal. Mudah-mudahan besok saya obrolkan lagi dengan guru kita Ustadz Budi Abah Habib. Tadi kebetulan Habibana Al-Habib Saugi bin Husain Al-Atas nelpon nitip salam buat panjenengan semua, buat para jamaah. Mohon maaf belum bisa bersilaturahim. Beliau minta sambung doa, mudah-mudahan Sahibul Mashhad, majelisnya, pesantrennya cepat kelar. Amin. Gitu. Cepat kelar maksudnya bukan cepat kelar ambruk, tapi cepat kelar berdiri, lalu bisa bermanfaat bagi umat. Amin. Dan saya juga memohon doa kepada para jamaah semua. Ini alhamdulillah di hari apa itu waktu kemarin pertemuan di sini nih, hari Rabu sore, alhamdulillah nih Bapak Sarkowi bin Haji Yakub, itu Bapak Sarnubi bin Haji Yakub
itu sebagai nazir dari wakif tanah wakaf yang di Kalimalang. Saya minta sambung doa, mudah-mudahan urusannya ke depannya lancar. Amin. Jadi ini ada tanah 200 yang bakal kita manfaatkan 150 untuk majlis, untuk TK, untuk PAUD dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sampai bisa universitasnya bisa kebangun di situ. Amin. Ya kita bangun di atas Kalimalang juga. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya udah buat umum ini, buat bikin sekolah. Jadi dari sepanjang Kak Sengon nih sampai ke jembatan Mas Pion kita bikin aliyah di atas, di atas kali. Iya, itu macam hayalan. Karena nggak mungkin kita membuat sesuatu untuk ibadah tetapi tanahnya masih tanah sengketa, maka agamanya juga masih sengketa, syahadatnya juga pasti masih sengketa. Bener. Iya, kita sholat tapi tidak tahu. Kan kita yang sering dengar yang namanya syahadat itu adalah apa? Syahadat itu adalah apa namanya? Pondasi. Syahadat itu adalah pondasi. Yang sering ditanyakan oleh seorang alim yang mengenal Tuhan, ketika ditanyakan, ente nyeblokin pondasi itu di mana? Nah ini nyeblokinnya pondasinya di tanah sengketa. Maka ketika ente ngebangun sholat nih, sholat ini kan berarti tihangnya agama, berarti di atas pondasi. Nah ini sholatnya nempelnya ke tanah sengketa juga. Kira-kira nanti ketika dihisab, ini sholatnya sengketa apa kagak? Kan gitu. Iya, intinya kalau kita orang-orang mulai cerdas, kita ngucapin 2 kalimat syahadat tapi kita tidak tahu nyeblokin syahadatnya di hukum akal. Di akal kita. Tahu akal kita ini harus bersertifikat. Sertifikatnya apa? Wajib, mustahil, jaiz. Ketika sudah paham nih tanahnya atau akalnya kita ini sebagai tanah tempat nyeblokin syahadat, pondasi. Lalu kita melaksanakan sholat. Ini kalau kita mikirnya kejauhan ini ribet kayaknya nih. Iya, mikirnya itu aja. Kita nyeblokin pondasi di tanah orang, udah berdiri, sampai ke bangunannya, sampai ke temboknya, sampai ke atapnya. Tahu-tahu orang yang punyanya datang. Kira-kira diusir kagak? Diusir. Jangan sampai agama kita yang sekarang kata kita bener nih, gara-gara kita memahami syahadatnya belum kelar, ujung-ujungnya sengketa. Sholatnya ya sengketa, puasanya ya sengketa. Iya. Zakatnya juga sengketa. Hajinya juga sengketa, semuanya udah ribet dan gitu. Iya, karena sholatnya aja, ini sholat ini ada syarat-syaratnya itu wudu atau mandi junub. Syarat wudu atau mandi junub yaitu jadi orang Islam atau jadi muslim. Iya kan? Ketika menceritakan muslim berarti ini syaratnya wudu aja harus Islam, akil balik Islam. Belum sholat tuh, baru wudu. Makanya ayo bareng-bareng kita dirikan lagi. Ayo kita bareng-bareng ajak saudara kita, ajak teman-teman kita, ajak keluarga kita untuk belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin tidak panjang kalam gitu. Namanya pembukaan, perkenalan gitu. Ya disebut perkenalan, orang udah kenal semua gitu. Mudah-mudahan kita dikenalkan lagi kelak ketika di alam mahsyar. Karena ketika di alam mahsyar itu walaupun saling mengenal udah nggak mau mengenal. Karena apa? Udah sibuk masing-masing dengan dirinya. Kita di dunia kayak Mangkowi, di dunia telanjang bulat, nggak pakai celana, nggak pakai kaos, nggak pakai baju, jalan di pinggir Kalimalang. Kira-kira disebut apa? Nah, disebut orang gila. Nah, terus apa artinya? Ya udah gila. Itu maksudnya itu tadi. Jadi ketika orang gila bebas. Orang gila bebas. Bukan. Jadi maksudnya orang gila bebas itu ketika kita
Kita di dunia kalau bukan orang gila, nggak pakai baju, nggak pakai celana dalam, nggak pakai celana beneran, kita akan malu. Di alam mahsyar itu kita telanjang bulat, mau laki mau perempuan, gitu. Itu jutaan orang, miliaran orang, telanjang bulat semua. Coba kebayang sama kita, malu nggak kira-kira tuh? Kagak. Boro-boro mikirin malu, mikirin tuh keringet gara-gara amalan kita, keringet nih nyampe leher. Ini baru nyampe leher doang nih, belum laput di alam mahsyar nih, belum laput. Ribet tuh, udah. Boro-boro mikirin anak bini, boro-boro mikirin siapa, puguh katanya. Ini kalau kita mikirin orang yang beriman, makanya orang yang beriman nggak usah berpikir ke situ. Karena apa? Kita insya Allah yang namanya orang beriman semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di alam mahsyar juga kita insya Allah akan dikasih kenikmatan. Itu masing-masingnya udah. Gitu. Mungkin cukup sekian. Udah kita minta aja sama Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan ridhonya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita doakan istri kita, anak kita. Kalau diterusin ribet masalahnya, babeh protes tuh di belakang. Iya, saya kalau kagak diterusin biarin. Jadi kalau misalnya ngaji diterusin sampai kelar, ujung-ujungnya besok kagak ngaji lagi, gitu. Jadi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, Allah memberikan ridhonya kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita, anak dan istri kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya. Amin. Fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita, kepada anak istri kita, dan mudah-mudahan disehatkan jasadnya, disehatkan batinnya, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah bagi orang tua kita, bagi guru kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, mudah-mudahan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alaina tawbah tagsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سبة والمسلمين أجمع من ربي اسمه فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي ناظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدد تأسيسه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Jamul di mana-mana.